Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita beraktivitas, senang sekali kita bisa duduk bersama sejenak di hadapan Tuhan melalui renungan pagi ini. Bacaan kita pagi ini dari Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21 demikian. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara dan keluarga Yesus Kristus. Teks yang kita baca pagi ini terjadi ketika ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus mencari dia. Hal ini terjadi sebab Tuhan Yesus telah menghabiskan waktu di luar rumah. Ia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebagai putra yang lahir dalam keluarga yang sangat menyayanginya, sangat manusiawi saudara sekalian seperti yang biasa kita lakukan. Jika keluarganya ingin mencari tahu keadaannya dan berusaha menjumpainya. Namun ketika mereka ingin masuk ke rumah di mana Tuhan Yesus ada, ternyata banyak orang yang mengelilinginya. Dan Lukas mengatakan mereka tak dapat mencapainya karena banyak orang dalam rumah itu. Sehingga ibu dan saudara-saudaranya mengirimkan berita padanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar rumah ingin bertemu dengan engkau. Bagaimana Tuhan Yesus menjawabnya? Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudaraku, apakah Yesus tidak sayang pada ibu dan saudara-saudaranya? Pastinya sayang. Yesus sangat mengasihi keluarganya. Namun peristiwa ini digunakan Tuhan Yesus untuk mengajarkan prinsip penting menjadi anggota keluarga Allah. Saudara-saudara dan keluarga Tuhan Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Di sini Tuhan Yesus tidak menolak keluarga menurut asal-usul silsilahnya. Menarik ketika Yesus memakai istilah ibu dan saudara dalam menggambarkan kedekatan. Sejak terlahir ke dunia kita memang akrab dengan kelembutan ibu dan keakraban bersama saudara-saudara. Artinya keluarga inti adalah bagian terpenting, tak terlupakan dan yang selalu ada bersama kita. Namun Yesus menekankan keluarga terdekatnya bukan hanya yang saudara sedaging, tetapi mereka yang mendengarkan firman Allah yang diberitakannya dan melakukannya. Walau tak saudara dan sedaging, tapi dapat memiliki hubungan yang lebih dekat, lebih akrab dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, dapat sehati, sejiwa, sepikiran, karena memiliki tujuan, prinsip dan kerinduan bersama, yakni hidup sesuai kehendak Allah yang menjadi dasar hidup bersama. Karena itu Tuhan berulang kali menegaskan betapa pentingnya mendengar firman Allah. Para pendengar firman Allah digambarkan seperti tanah yang subur yang telah kita renungkan beberapa hari yang lalu. Mereka laksana pelita yang cahayanya dapat terlihat dan dinikmati oleh orang banyak. Tuhan pun memberitakan tempat istimewa kepada mereka, yaitu diakui sebagai keluarga inti. Saudara-saudaraku, ada banyak hal dalam hidup ini yang mengalihkan kita agar tidak mendengar firman Tuhan. Misalnya kesibukan. Kita diminta untuk selalu menyadari bahwa betapa rindunya Tuhan selalu berbicara kepada kita. Ia selalu merindukan kita untuk tiap-tiap waktu datang kepadanya, mendengar kehendaknya dan apa yang ingin disampaikannya kepada kita. Bagaimana cara agar kita mampu mendengar suaranya? Tidak cukup hanya pada hari Minggu atau jam-jam ibadah bersama. Berdiam dirilah sejenak setiap hari dan ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itulah kita mesti memberi waktu mendengar firman-Nya dan melakukannya. Kita bisa mencobanya saudara sekalian, melatih diri mendengar suara Tuhan yang tak terlihat. Dengan ini kita akan dimampukan mendengar suara sesama kita, hingga akhirnya kita akan mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga kita dapat saling menopang, menguatkan dan berjalan bersama di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Disinilah letak persaudaraan kita, tak peduli latar belakang suku, bahasa, keluarga, kita yang punya hati sama, ingin menyenangkan hati Tuhan. Itulah wujud
persaudaraan kita yang sesungguhnya. Disinilah letak keakraban kita, ketika kita punya hati yang sama, hidup menjadi anggota keluarga Allah. Sehingga saudara sekalian kita bisa menyanyikan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat-Mu yang Engkau telah sediakan untuk kami nikmati di hari ini. Kami telah membuka mata kami dan menyaksikan hari baru ini. Dan kami percaya Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk beraktivitas. Kami mengucap syukur karena kami dapat mengawalinya untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini. Mengingatkan kami bahwa bagian kami dalam dunia ini adalah hidup bersama saudara-saudara kami. Tuhan, tolonglah kami untuk mewujudkan kehadiran kami sebagai saudara bagi semua umat-umat-Mu. Terima kasih karena Engkau meraih kami dan menjadikan kami sebagai anggota keluarga Allah. Mampukan kami untuk melihat sesama kami sebagai saudara di dalam Dikau. Dan hamba-Mu berdoa bagi semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Berkati dan peliharalah mereka di hari ini. Hadir dalam keadaan mereka masing-masing. Tangan kami tak sanggup untuk saling menggapai, tapi biarlah tangan-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Lalu sertailah kami, sertai anggota keluarga fisik kami, saudara sepersekutuan kami, semua saudara seiman kami dalam beraktivitas di hari ini. Engkau Tuhan yang mengerti kebutuhan mereka masing-masing. Dan biarlah mereka yang membutuhkan Tuhan hadir dalam pergumulan mereka. Biarlah mereka dapat menikmati kehadiran-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Yang sedang putus asa Tuhan menguatkan harapan mereka. Mereka yang sedang mencari teman hidup, biarlah Tuhan yang akan menolong untuk menemukan seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka yang bergumul dengan berbagai-bagai pencobaan dalam hidup mereka, ya Bapa, berikanlah kemenangan bagi mereka. Dan segenap kehidupan kami di hari ini, kami taruhkan di dalam tangan kasih-Mu. Dengar doa kami Bapa, dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.